حي على الصلاة. Saudaraku sekalian, lalu apa sih keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak? Keistimewaan yang pertama, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sepakat semua sumber Islam itu Al-Quran, hadis, ijma. Ini yang paling utama dulu. Al-Quran, hadis, apalagi ijma. Al-Quran jelas ya. Hadis yang kayak gimana nih? Semua hadis dipakai? Enggak lah. Yang dimaksud itu hadis yang sahih atau hasan di bawahnya. Bapak sekalian, saya sebetulnya pengen cerita gimana sih bisa terjadi ada hadis sahih, ada hadis yang tidak sahih. Mudah-mudahan waktunya cukup nih Pak nih. Iya. Saya alhamdulillah kuliah hadis di Madinah. Saya di Madinah ambil kuliah hadis ya, S1. Saya mengambil S1 khusus hadis. Jadi semua ilmu-ilmu hadis sudah alhamdulillah saya pelajari. Maka saya ingin secara global aja, gimana sih sejarah ada hadis sahih, ada hadis dhaif jiddan, palsu. Gimana sih sejarahnya? Begini Pak, di zaman Rasul belum ada orang yang berdusta atas nama Rasul. Para sahabat juga hafalannya hebat-hebat Pak, nggak kayak kita error mulu. Benar. Dan para sahabat itu Pak paling berhati-hati menyampaikan hadis, takut banget salah. Sampai-sampai Anas bin Malik kalau bawain hadis itu keluar keringat dingin saking ketakutannya Pak. Di zaman tabi'in ya, setelah sahabat mulai itu Pak keinginan-keinginan untuk berdusta atas nama Rasul sudah ada. Terutama muncul seorang nabi palsu yang bernama Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dia yang pertama kali berusaha bagaimana berdusta atas nama Rasul tapi gagal. Di zaman tabi'ut tabi'in mulai Pak zindik masuk. Tahu zindik? Zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam tapi ingin merusak. Dengan cara apa? Bikin hadis-hadis atas nama Rasul untuk merusak ajaran Islam. Iya. Bapak sekalian, tadi sudah saya ceritakan, di zaman tabi'in sudah muncul fitnah. Fitnah yang dimaksud yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Syiah muncul Pak. Dan di antara keyakinan Syiah, dusta itu halal. Halal berdusta untuk membela kelompok. Maka mereka kelompok yang paling doyan bikin hadis. Ya. Demikian pula mereka-mereka yang hafalannya suka salah. Ada lagi orang yang sengaja berdusta atas nama Rasul untuk kepentingan dunia. Ada lagi yang berdusta atas nama Rasul untuk membela agama. Ada lagi yang berdusta atas nama Rasul untuk merusak agama. Maka para ulama Pak, di zaman tabi'in ketika muncul orang-orang zindik, mereka merasa perlu untuk membela hadis. Hamad bin Zaid berkata, wadu'atiz zanadiqah aktsar min 70,000 hadis. Orang-orang zindik sudah berhasil membuat 70,000 hadis. Ditangkap seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Ketika mau dipancung dia berkata, saya tidak menyesal dipancung karena saya sudah berhasil menyebarkan 4.000 hadis palsu. Yang aku halalkan padanya yang haram dan aku haramkan padanya yang halal. Wah, para ulama akhirnya apa Pak? Menyingsingkan tangan mereka, membela hadis. Caranya bagaimana? Perawi-perawi hadis diperiksa satu persatu. Setiap perawi hadis ditanya namanya siapa, dari mana berasal, keturunannya, siapa guru-gurunya, kemana saja belajar. Sampai-sampai disebutkan
kalau mereka ingin mengambil hadis dari seseorang, orang ini diperiksa dulu 2 bulan. Bertanya-tanya ke orang-orang, siapa orang ini? Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu ya? Saking detailnya, Pak. Dicatat baik-baik namanya, siapa, bagaimana hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya ditulis semuanya, Pak. Dilihat, dibandingkan, dari situ ketahuan ini hadis perawinya apa? Thiqah, terpercaya. Ini perawinya hafalannya suka error. Ini perawinya mudallis. Ini perawinya dhaif jiddan, sangat lemah. Ini perawi tukang dusta. Ketahuan, Pak. Masya Allah, subhanallah. Dan para ulama, Pak, sampai berjalan ribuan kilometer, Pak, untuk mencari hadis dan sanadnya, diperiksa sama mereka, Pak. Makanya kita terima kasih sama mereka itu. Iya. Sejarah perawi hadis ini sangat diperhatikan betul. Karena kalau bukan karena mereka mencatat sejarah perawi ini, orang akan sembarangan berkata Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata apa, Pak? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, setiap orang seenaknya akan berkata apa? Rasulullah SAW bersabda. Dengan adanya sanad ini diperiksalah, perawi-perawinya dicatat baik-baik, dibukukan baik-baik. Siapa si fulan? Siapa si fulan? Siapa namanya? Bagaimana statusnya? Ketahuan. Dan ternyata, Pak, pemalsu hadis ini macam-macam. Ada, Pak, hadis yang dibuat tukang terong, Pak. Albazinjan dawaun likulli da. Terong obat segala penyakit. Ditelusuri oleh ulama, ternyata yang bikin tukang terong biar laris terongnya, Pak. Tukang semangka bikin lagi. Ya, ketahuan oleh para ulama, Pak. Dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis palsu. Ibnul Jauzi membuat sebuah buku yang berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Imam As-Suyuti juga menulis buku kumpulan hadis palsu. Al-Imam Ibn Al-Arraq, dan ini buku yang terbagus tentang kumpulan hadis palsu, yang berjudul Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Ya. Demikian pula para ulama mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ada lagi hadis palsu bikinan orang zindik, Pak. Zindik itu tadi orang yang pura-pura masuk Islam. Ada lagi ya bikin tes. Ya, dikumpulkan sama para ulama agar diketahui bahwa ini semua hadis palsu. Tapi mohon maaf, Pak, kita umat Islam Indonesia tidak merasakan perjuangan para ulama membela hadis. Kenapa? Karena ternyata kita seringkali ngamalin hadis palsu. Enggak sadar kalau kita sudah mengamalkan hadis. Disampaikan hadisnya palsu, Pak. Hadis palsu-palsu juga hadis. Ya Allah. Disampaikan hadisnya dhaif, Pak. Ya, dhaif juga hadis. Para ulama mengklasifikasi ini sahih, ini hasan, ini dhaif itu bukan karena tidak ada manfaatnya, Pak. Kenapa sih disebut hadis dhaif coba, Pak? Hadis dhaif itu kalau sanadnya ada 2 sebab kedhaifan. Yang pertama karena sanadnya terputus. Ada rantai perawi yang hilang. Siapa dia tidak diketahui. Paham tidak, Pak? Sebab yang kedua, perawinya cacat. Dan Bapak tahu tidak, Pak? Cacat hadis yang paling ringan dari seorang perawi kapan disebutnya? Disebut dia sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Kapan disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sayyi'ul hifdz huwa malam yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Disebut buruk hafalan kalau sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Berarti benar dan salahnya sama-sama berarti kalau sama-sama seimbang menghasilkan keraguan tidak? Menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah bersabda apa? Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan.
Semua yang sifatnya meragukan ditinggalkan. Makanya terjadi perselisihan ulama. Bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal? Sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Banyak ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif itu hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah mengatakan tinggalkan yang, bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang meragukan? Nggak bisa. Maka mereka menolak hadis dhaif untuk dijadikan hujah dalam masalah agama ini. Dan itu pendapat yang saya kuatkan, bahwa hadis dhaif nggak boleh dipakai. Cuma masalahnya kan kita masih pakai hadis dhaif, Pak. Sadar tidak sadar, banyak di antara kita masih pakai hadis dhaif, hadis palsu bahkan. Saya berikan contoh, Bapak kalau makan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadis dhaif banget, Pak. Dhaifnya bukan ringan, berat itu, Pak. Iya. Justru yang Rasulullah ajarkan apa? Cukup baca hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Bismillah. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah juga mengajarkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Begitu dalam riwayat Tirmidzi. Dan Tirmidzi menghasankannya. Ya. Coba Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin Bapak tidak percaya, ya kalau Bapak tidak percaya silahkan rujuk langsung kitab-kitab para ulama dan periksa hadis-hadisnya, perawi-perawinya. Memang betul hadisnya dhaif banget. Saudara-saudaraku sekalian, belum lagi yang lain saya kasih contohkan, nanti pada terkejut lagi. Jangan-jangan nih Ustadz Wahabi nih katanya. Nggak apa-apalah Ustadz Wahabi. Ya, yang jelas Bapak sekalian, Ahlus Sunnah itu harus memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu justru keistimewaan Ahlus Sunnah, Pak. Bapak tahu tidak? Ilmu hadis itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Iya tidak? Tidak ada dalam Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, nggak ada ilmu hadis, nggak ada. Ilmu hadis hanya dimiliki oleh umat Islam. Maka dari itulah kita harusnya Masya Allah, Alhamdulillah, senang dong, bangga dong kita punya ilmu hadis. Jangan disia-siakan. Para ulama hadis sudah menghabiskan waktu mereka membela hadis Rasulullah SAW. Sekarang pun kita harus membela hadis, Pak. Soalnya banyak banget hadis palsu berseliweran itu, Pak. Bener. Di media sosial jangan tanya itu, Pak. Mau bulan Ramadan muncul hadis. Apa katanya? Malaikat Rasulullah naik mimbar lalu berkata amin, amin, amin. Ditanya sama malaikat, para sahabat, apa yang kau aminkan hai Muhammad? Kata Rasulullah, tapi Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya, sama orang tuanya, sama mertuanya. Itu hadis buatan Indonesia asli. Yang benar lafadznya begini, Rasul naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Lalu kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Jibril tadi datang berkata kepadaku, ya Muhammad, rogima anfum ri'in, kul amin, ucapkan amin hai Muhammad. Semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosanya. Katakan amin. Kata Rasulullah apa? Amin. Kemudian mereka Jibril berkata lagi, semoga dihinakan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke surga. Katakan amin. Amin. Yang ketiga Rasulullah Jibril berkata lagi, semoga dihinakan orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu. Ayo, bersalawat enggak tadi? Salawat. Kata Rasulullah apa? Amin. Tuh lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sahih, yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi sama ini orang pemalsu, depannya doang Pak diambil, matanya bikin sendiri. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian ya,
Kita harus kritis. Sebelum mengamalkan hadis, tanya dulu, periksa dulu. Ini sahih apa enggak? Kalau enggak sahih, jangan diamalkan. Kalau sahih, alhamdulillah. Ustaz, kami tahu dari mana hadis ini sahih apa dhaif? Kami kan enggak pernah kuliah hadis. Ya udah, kewajiban Bapak tanya kepada ahlinya. Tanya sama ustadz yang memang paham tentang ilmu hadis. Ustadz, ini hadis sahih apa dhaif? Kata ustadz, sahih. Ya udah, kalau salah yang nanggung dosanya ustadznya. Iya Pak, nggak enaknya jadi ustadz jadi kiai begitu. Kalau dia ngomong salah diikuti orang, yang nanggung dosa orang-orang itu dia itu. Dia yang paling tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Jadi ini Pak, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dasarnya Al-Qur'an, hadis dan yang sahih dan ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan seluruh ulama, bukan ulama Indonesia doang, bukan. Bukan ulama mazhab Syafi'i doang, bukan. Seluruh ulama. Syaratnya harus seluruh. Kalau ada satu ulama saja yang tidak setuju, tidak disebut ijma. Ijma memang dalil, ya, karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ijma kaum muslimin. Imam Syafi'i berdalil dengan surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepada dia apa? Petunjuk, keterangan, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Apa kata Imam Syafi'i? Maksudnya mengikuti selain ijma mereka. Apa kata yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan biarkan ia leluasa dalam apa? Kesesatannya tersebut, dan kami akan bakar dengan neraka jahannam. Ternyata orang yang menyelisihi ijma diancam oleh Allah dengan api neraka. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, makanya kalau ulama sudah berijma, sudah wajib kita ikut. Tapi ijma, kalau misalnya gini Pak, ulama dulu sudah ijma, kemudian sebagian zaman sekarang ada yang menyelisihi, maka yang menyelisih ini sudah menyelisih ijma. Kalau di zaman dahulu sudah terjadi ijma, gak boleh lagi diselisihi, karena mereka tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Rasulullah sendiri yang bersabda, "Lan tajtami'a ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tuh Pak. Makanya Masya Allah Bapak sekalian. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Pak menganggap sumber Islam itu apa? Al-Quran, hadis yang sahih, ijma. Ditambah dalam masalah fikih apa? Qiyas. Apa itu? Tapi Pak, Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa juga masalah qiyas Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Innama yusaru inda darurah. Boleh pakai qiyas ketika darurat saja. Maksudnya apa? Iya, maksudnya qiyas itu boleh dipakai kalau sudah tidak menemukan dalil lagi. Kalau sudah tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, baru kita kiaskan. Imam Ahmad memberikan permisalan kias itu seperti bangkai. Kalau sudah tidak ada makanan yang halal, sudah nggak ada makanan, adanya bangkai, baru pakai bangkai. Demikian pula kias. Jangan dulu pakai kias selama masih ada dalil. Maka kias yang bertabrakan dengan dalil itu kias yang salah. Kias yang apa Pak? Yang salah. Kias itu kalau bahasa Indonesianya ya analogi gitu Pak. Ya. Cuman kalau analogi itu lebih masuknya dalam kias syabah namanya. Karena kias bermacam-macam dalam ilmu usul fikih itu Pak. Ya mungkin Bapak di antara Bapak ada yang pernah belajar ilmu usul fikih. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Makanya salah kalau ada orang belum apa-apa udah pakai kias. Belum nyari dalil udah pakai kias. Salah besar. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, makanya ulama aja Pak
bisa jadi salah kiasnya, ya, dan disalahkan oleh ulama lain gara-gara mereka tidak sampai kepadanya dalil, dan ternyata kiasnya bertabrakan dengan dalil. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa wali dan 2 saksi, nggak apa-apa. Dikiaskan kepada akad jual beli. Jadi akad nikah dikiaskan dengan akad jual beli. Kalau perempuan jual beli kan nggak perlu ada saksi, nggak apa-apa, nggak perlu ada wali, nggak apa-apa. Kata mereka karena ini sama-sama akad, ya udah sama. Tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Nggak boleh. Berdasarkan hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Dan lafaz lain Rasulullah bersabda, ayyuma imra'ah nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Maka pendapat Abu Hanifah, maaf, nggak bisa kita pakai. Kenapa, Pak? Karena bertabrakan dengan dalil. Jadi kalau bertabrakan dengan dalil, kias, minggir dulu. Pendapat ulama kalau bertabrakan dengan dalil, mohon maaf. Bukan kita tidak menghormati dia, tapi kita lebih mengagungkan Allah dan Rasul. Kita butuh ulama, butuh, Pak. Siapa yang tidak butuh ulama? Tapi kita tidak pernah mengkultuskan ulama. Tidak pernah mengatakan bahwa ulama suci dari kesalahan. Kita meyakini yang suci dari kesalahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak sekalian, ya. Madhab Hanafi ulama, Syafi'i ulama, Hambali ulama, Hanafi ulama. Cuma masalahnya, Pak, di Indonesia muncul pendapat yang mengatakan begini, gak boleh banyak-banyak madhab. Udah, kalau kamu Syafi'i aja, Hambali aja, Maliki aja, gak boleh banyak-banyak. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Banyak tuh, Pak, di negeri kita. Sekarang saya mau tanya, adakah ulama madhab yang mengatakan begitu? Pernahkah Imam Syafi'i berkata, kamu jangan keluar dari madhab saya ya? Bahkan ketika Imam Syafi'i hidup ada 2 madhab, madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i tidak memegang salah satu madhab saja, tapi malah mendirikan madhab tersendiri? Ya. Ketika Imam Ahmad bin Hambal hidup, dan Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i yang paling mantap, Pak. Sampai Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hambal, ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis, hai Ahmad, engkau lebih tahu dan lebih alim dariku tentang hadis, hai Ahmad. Tolong kalau ada hadis yang sahih, hai Ahmad, kabarkan aku supaya aku bisa berpendapat dengannya. Itu Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Dan Imam Ahmad memang terkenal sekali, hafalan hadisnya luar biasa. Beliau hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengikatkan diri dengan madhab gurunya. Beliau malah berdiri sendiri dari madhab apa? Hambali. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itu tidak ada satupun ulama madhab yang mewajibkan harus ikut satu madhab. Nggak ada. Bapak tahu Imam Nawawi? Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, Pak, ya. Imam Nawawi yang merupakan rujukan madhab Syafi'iyah, yang menulis kitab Al-Muhadzab, Syarhul Muhadzab, ya. Beliau ini termasuk rujukan ulama madhab Syafi'iyah setelahnya Imam Nawawi. Ternyata Bapak kalau baca kitab beliau Syarhul Muhadzab, beliau juga sering menyalahi madhabnya sendiri. Sebuah contoh, Imam Nawawi dalam masalah makan daging onta menyelisihi madhab Syafi'i. Beliau lebih memegang pendapat jumhur, karena madhab Syafi'i mengatakan bahwa daging onta, ya, tidak membatalkan, sementara jumhur mengatakan membatalkan. Maka diselisih oleh Imam Nawawi. Al-Khattabi, ulama madhab Syafi'iyah terkenal di zamannya, Pak. Beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan.
karena memandang dalil lain yang lebih kuat. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan kamu nggak boleh keluar dari madhab Syafi'i atau madhab Hambali, nggak boleh, nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat kita sehari-hari, Pak, Bapak banyak nggak kalau habis sholat imamnya zikirnya kenceng-kenceng? Hah? Kalau habis sholat imamnya zikirnya kenceng-kenceng, itu memang madhab apa? Syafi'i apa Hambali? Hambali, bukan Syafi'i. Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i mengatakan yang sunnah zikir setelah sholat itu disirkan kecuali dalam rangka taklim. Kalau untuk taklim boleh, tapi tidak boleh terus menerus. Itu madhab Syafi'i. Tapi di Indonesia terus menerus tidak. Itu madhab apa? Hambali. Berarti tidak konsisten dong kalau ada orang berkata begitu. Banyak kok permasalahan yang ternyata itu bukan madhab Syafi'i, tapi itu madhab yang lainnya, dikira itu madhab Syafi'i, bahkan bukan. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku ya, mereka semua imam, ulama kita, Pak. Kewajiban kita melihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Kita tidak pernah fanatik madhab, tidak pula mengkultuskan ulama, tidak. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus dilakukan, Pak. Hari itulah Bapak sekalian, ya, terkadang kita begitu fanatik dengan yang ada di masyarakat. Pokoknya yang sudah ada di masyarakat seakan-akan sebuah kebenaran yang tidak boleh diselisihi. Jangan begitu kita dalam beragama, Bapak. Yang ada di masyarakat ini harus ditimbang dengan timbangan syariah, ya kan? Ya dong. Semua adat istiadat kita kalau tidak sesuai dengan syariah boleh diterima nggak? Kalau ada istiadat kita bertabrakan dengan syariah boleh terima nggak, Pak? Nggak boleh diterima, Pak. Nggak boleh. Tetap yang menjadi ukuran kita syariat. Kita kan umat Islam. Berarti kita wajib dong komitmen dengan keislaman kita, dengan syariat Islam. Kalau kita mengaku diri kita umat Islam, maka semua adat istiadat perilaku kita di masyarakat, kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat, kita tidak bisa terima. Bapak sekalian, cuma masalahnya, Pak, untuk menerima syariat begitu dari Allah dan Rasulnya berat terkadang, Pak. Kalau ternyata syariat itu tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita, berat banget. Ya, kalau ternyata syariat itu nggak sesuai dengan selera kita, berat banget, Pak. Ya, ya nggak, Pak. Makanya kalau menjalankan syariat itu, Pak, harus sami'na. Bapak siap nggak sami'na wa ata'na? Benar. Ya, sami'na wa ata'na itu adalah ketundukan yang total kepada Allah dan Rasulnya. Artinya siap diatur oleh Allah. Lebih senang mana? Diatur hawa nafsu apa diatur sama Allah? Benar. Kan harus jujur, Pak. Ya, harus jujur. Karena masalahnya di zaman sekarang, ya Allah, banyak banget fitnah-fitnah, godaan-godaan tuh yang gak sesuai dengan syariat, ya Pak ya. Ya, cari nafkah, cari rezeki, ternyata haram. Aduh, gimana ini? Ya, kalau gak kuat-kuat banget sami'na wa ata'na kita, kolep, Pak, iman kita ini, Pak. Benar. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dasarnya Al-Quran, hadis, ijma. Ditambah apa? Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang betul-betul sami'na wa ata'na kepada 4 perkara tadi. Ya, komitmennya kuat. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Jadi menurut Islam adat istiadat itu harus ditolak apa enggak? Hah? Tidak secara mutlak diterima, tidak secara mutlak ditolak.
Jadi gimana dong batasannya? Setiap adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat Islam boleh, nggak apa-apa. Bapak pakai sarung, pakai koko, itu kan sesuai syariat Islam ya Pak. Nah kalau misalnya kayak orang liberal Pak, orang liberal ketika menafsirkan jilbab lucu deh Pak. Jilbab itu pakaian setiap yang menutupi aurat dan disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing. Nah kalau begitu berarti jilbabnya orang asmat koteka dong. Ya, waduh bahaya seperti ini Pak. Ada lagi orang Pak ngomong masalah agama seenaknya. Perempuan bilang begini, yang penting walaupun saya nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Masa ngomong gitu ya Allah? Itu dijilbabin pakai apa coba Pak? Itu dijilbabin pakai iman apa pakai apa itu? Kalau dijilbabin dengan iman harusnya dia menutup aurat karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menutup aurat. Ya. Tapi masalahnya hawa nafsu yang ngomong. Jadi yang ngomongnya gitu tuh Pak. Yang penting niatnya. Yang penting hati saya baik. Nah, nanti ada pemuda zina sama janda, kamu kenapa? Ya niat saya baik lah. Kasihan tuh janda kesepian. Aduh, gimana jadi rusak nih syariat Pak kalau gitu jadinya. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi ini keistimewaan yang pertama. Ahlussunnah wal Jamaah, ya dasarnya kuat, pijakannya kuat. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Harus istiqomah nih Pak. Al-Quran, hadis, ijma. Karena kan banyak diantara kita gak istiqomah. Ya, mohon maaf Pak. Kita ini harus jadi pencari dalil. Kita harus jadi pengikut Nabi dan jangan pengikut hawa nafsu. Siap kita jadi pengikut Nabi? Benar. Siap jadi pengikut Nabi? Masya Allah, alhamdulillah. Yang namanya ngikut di belakang sampai depan? Hah? Yang namanya ngikut di depan apa belakang? Harus di belakang, masa di depan? Berarti kalau ngikut di belakang, apa yang ada di depan kita ke kanan, ke kiri, berhenti. Demikian kita kepada Rasul. Kata Rasul, laksanakan. Kata Rasulullah, tinggalkan. Kata Rasulullah, berhenti. Ini enggak. Kata Rasul, enggak boleh. Enak gimana ya? Nah, saudara-saudaraku sekalian, saudaraku. Kalau pengikut hawa nafsu, Pak, yang dia pikirkan bukan dalil dulu, Pak. Bukan yang dia pikirkan Nabi melakukan apa enggak ya. Yang dia pikirkan, menurut saya ini enak. Ini menurut saya baik. Menurut saya bagus nih. Jadi dia menilai bagus atau tidak menurut dirinya nggak pernah mikir. Menurut Nabi bagus nggak ya? Pak, yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah dan Rasulnya baik, Pak. Maka janganlah kita menilai baik itu sebatas menurut saya, menurut pemikiran saya. Jangan. Ketika Allah menyebutkan tentang kewajiban berperang, Allah mengatakan apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang dan itu kalian tidak suka. Berapa banyak sesuatu yang kalian tidak suka ternyata itu baik buat kamu. Dan berapa banyak yang kamu suka ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tuh lihat, Pak. Jadi yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah. Nah kalau kita pandang baik ya bagus ya. Tadi dulu. Menurut kamu bagus ya. Menurut Allah dan Rasulnya bagus apa enggak? Enggak tahu. Ya udah periksa dulu deh. Kalau itu bagus pasti diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba teliti, coba lihat dalilnya.
Jangan sungkan Pak, nanya sama Pak Kiai, Pak Ustadz boleh tahu dalilnya enggak? Dan Pak Kiai jangan marah kalau ditanya gitu. Mohon maaf Pak, banyak Kiai kalau ditanya dalil marah Pak. Kamu ngapain nanya-nanya dalil? Percuma kalau saya sampaikan kamu nggak paham. Justru Pak Kiai harusnya yang mahamin dong. Ya. Kewajiban Ustadz, kewajiban Kiai adalah memahamkan orang tentang Al-Quran dan nggak boleh Kiai itu mendakwahkan kepada dirinya, nggak boleh. Nggak boleh Kiai itu mendakwahkan kepada pemikirannya, nggak boleh Pak. Justru kita seorang ustadz, seorang kiai harus ngajarin, ini nih dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadis. Kita ingin dakwah kita itu kepada Allah, bukan kepada diri. Makanya baca surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Tuh lihat, berdakwah kepada artinya mengajak manusia untuk taat kepada, bukan berdakwah kepada diri sendiri, bukan berdakwah memperkaya diri, bukan berdakwah supaya orang apa? Fanatik sama diri. Salah dakwah kayak gini Pak. Kalau ada orang ngajak-ngajak dakwah kepada nama partainya atau nama ini nggak sesuai dengan ayat tadi. Karena Allah menyuruh kita berdakwah kepada Allah, mengajak manusia semua untuk tunduk kepada Allah, ya, bukan kepada pribadi, bukan kepada organisasi, bukan kepada ya partai tertentu. Tidak, dakwah kita hanya kepada Allah. Ajak manusia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Itu harusnya Pak. Sementara kita seringkali Pak diikat dengan ikatan-ikatan yang menyebabkan kita berpecah belah. Seharusnya kita harus bersatu di bawah tali Allah semuanya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 102, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah. Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada tali Allah pasti berpecah belah. Allah juga berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan berselisih. Niscaya kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Allah mengatakan, taati Allah dan Rasulnya, jangan berselisih. Berarti kalau kita tidak menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti berselisih. Pasti. Allah juga berfirman, wala takunu, apa tuh ya, dalam surat Ali Imran itu. Iya. Nggak ada mushaf ya? Sebentar ya Pak ya, saya agak lupa. Padahal barusan tadi ingat. Surat Ali Imran, sebentar. Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan. Di sini Allah mengatakan mereka berselisih setelah datang keterangan. Maka Bapak sekalian, keterangan itu berupa Al-Quran dan hadis. Kalau sudah datang Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para ulama, para dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jangan ditolak dengan akal kita. Jangan ditolak dengan perasaan kita. Jangan ditolak dengan apa? Adat istiadat. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na. Ya, Bapak sekalian, ya, ini keistimewaannya Ahlussunnah begitu Pak, Masya Allah Pak. Ya. Di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah apa lagi Pak? Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak, sikapnya adil, tidak
berat sebelah. Karena apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu menilai segala sesuatu dengan dalil, Pak. Bukan dengan bukan dengan emosi, bukan. Tapi dengan dalil yang berasal dari Allah. Dan makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, nggak mudah mengkafirkan orang. Nggak mudah mengkafirkan orang. Oh, kamu kafir, kamu ini, kamu halal darahnya, dan yang lainnya. Nggak pernah Ahlussunnah seperti itu, Bapak sekalian. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dituduh kafir memang benar masuk tuduhan. Wa illa, kalau ternyata yang dituduh kafir tidak benar kafir, roja'at ilai, akan kembali kepada yang mengucapkannya. Apa maksudnya kembali kepada yang mengucapkan? Imam Nawawi menjelaskan. Maksudnya orang yang menuduh kafir ini suatu ketika akan diseret kepada perbuatan kekafiran. Bahaya kan, Pak? Berarti mudah mengkafirkan orang tuh bahaya, Pak. Gak boleh kita mudah mengkafirkan. Karena situ gak setuju dengan pendapat saya, kafir saya, kamu. Kafir, la haula wala quwata illa billah. Itu bukan manhaj para sahabat. Bukan manhaj para tabi'in. Ya. Orang yang mudah mengkafirkan itu terkenalnya dari kalangan apa? Khawarij. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani berkata, fa ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah wal jamaah itu paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menimbang segala sesuatu dengan keadilan yang Allah tegakkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bukan karena emosi, bukan karena kebencian dan yang lainnya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, tegaklah kalian menegakkan keadilan, dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersifat adil. Bersikap adillah kalian, karena itu yang lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Kalau kita kan kalau udah benci sama orang, Pak, sekecil apapun kesalahan, Pak, digede-gedein, Pak. Apalagi di zaman bully, Pak. Di media massa itu, waduh, orang senangnya ngebully aja. Share videonya yang seakan-akan itu nyeleneh, dibully habis-habisan. Tujuannya apa? Merusak apa? Kehormatan dia. Tidak sadar bahwa merusak kehormatan seorang muslim dengan lisan itu, Pak, lebih besar dosanya daripada riba. Bapak tahu tidak, Pak, riba itu dosanya berapa? Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Dirhamu riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham riba itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Nasai, innalir riba sab'ina baban, riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti mensetubuhi ibunya. Dan riba yang paling riba, kata Rasulullah, istitalatur rajul ala irdi akhi. Seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan lisannya. Merusak kehormatan saudaranya dengan apa? Di zaman sekarang banyak banget, Pak. Itu di televisi, di media massa, di apa? Di Facebook, jadi tempat buat ngebully orang, Pak. Kalau ada orang nggak setuju sama kelompoknya, ini orang harus dijatuhin, ini orang harus dibunuh, apa karakternya, habiskan, serang, hancurkan. Di dunia sih nggak ada yang balas, di akhirat ngeri, Pak. Dosanya ngeri itu, Pak. Sebutkan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Innali jahannama jubaban. Neraka jahanam itu memiliki palung-palung.
Apabila dan setiap palung itu mempunyai pantainya, kata Rasulullah SAW. Seperti pantai. Dan di pantai-pantai itu, kata Rasulullah, ada ular-ular sebesar-besar unta. Dan kalajengking sebesar bigol. Apabila, kata Rasulullah, penduduk api neraka minta keringanan, ya Allah ringankan aku azabku, maka dikatakan kepada penduduk api neraka itu, pergilah kamu ke pantai neraka. Pergilah di sana, dia disengat oleh ya, ular dan kalajengking itu, dan ia kesakitan, dan ia pun ditimpa penyakit gatal, sehingga ia kegatalan, dia garuk-garuk sampai terlihat tulangnya. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, sakit tidak? Sangat sakit. Apa kata dia? Demikianlah balasan orang-orang gara-gara kamu dahulu menyakiti kaum mukminin. Kamu dahulu menyakiti kaum mukminin, balasannya kayak gitu tuh Pak. Ya, emangnya kehormatan muslim itu tidak berat di mata Allah? Kemudian kita rusak seenaknya hanya karena dia tidak setuju dengan pendapat kita? La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus bersikap adil. Ya, menghadapi orang-orang yang kita tidak suka juga harus tetap adil. Sama musuh saja harus bersikap adil. Lihat adilnya Rasulullah SAW, Pak. Ketika Rasulullah sedang duduk, lewat orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, Pak? Assam alaik. Tahu nggak assam? Kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik, dan atasmu. Lewat lagi orang Yahudi yang kedua. Assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi yang ketiga, Pak. Assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Rupanya Aisyah dengar, Pak. Marah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'na ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Aisyah enggak ridho Rasulullah SAW didoakan kematian begitu. Siapa di antara kita, Pak, yang ridho Rasul kita didoakan begitu? Siapa yang ridho coba? Aisyah enggak ridho. Maka Aisyah membalas makian dengan yang lebih dari itu. Tapi apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Enggak boleh gitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah, kan sudah aku jawab. Ketika mereka mengatakan assam alaik, kata Rasulullah apa? Kan sudah jawab dengan yang semisal. Itu keadilan, Pak. Sementara Aisyah ditambahin lebih dari itu. Atas kamu kematian, laknat, wahai anak-anak kera dan babi, ini kelebihan. Memang benci, tapi kan tetap harus keburukan dengan yang setimpal. Itulah adilnya Rasulullah, Pak. Padahal Anda tahu sendiri orang Yahudi bagaimana, Pak. Tapi tetap Rasulullah bersikap adil dalam membalas mereka. Apalagi sesama muslim, sesama kaum muslimin. Kalau saya, ya, ada yang membuli saya lebih senang tidak membalas. Kalau dia muslim. Karena saya tidak ingin ada satu muslim pun yang masuk neraka gara-gara saya. Ya udah biarin aja, doain, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan hidayah. Dia muslim. Tapi kalau dia kafir baru bisa. Tapi yang setimpal dengan dia. Maka dari itulah Bapak sekalian, kenyataan yang ada enggak? Ya. Kita terkadang sama orang kafir marah berkasih sayang. Sama orang beriman boro-boro. Maka dari itulah Bapak sekalian, kita harus bersikap adil, Pak. Bersikap apa? Adil lah. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu selalu menganjurkan untuk bersikap apa? Adil. Walaupun orang menuduh kita berbagai macam sesat, kita nggak pernah, ya, bersikap lebih dari mereka, Kak. Paling kita cuma nanya, maaf Pak, sesatnya di mana? Udah cukup, selesai. Walaupun mereka ngapain, udah lebih baik kita sabar aja lah. Itulah sikap adil.
Ya. Bukan berarti kita tidak bisa membalas, bukan. Tapi kita menghindari mudarat yang lebih besar. Pertumpahan antara kaum muslimin itu sangat tidak baik. Ya, malah jadi tertawaan orang-orang kafirin. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah dan banyak lagi sebetulnya keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah itu Bapak sekalian. Namun kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya.